Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mau mempresentasikan yang berjudul Kajian Kritis Terhadap Ad-Dakhil dalam Jalur Tafsir Sufistik. Yang pertama akan dibacakan oleh Najia. Najia? Ya. Baik. Yang pertama, definisi. Sufi diambil dari kata sof, jernih dan bersih, atau suf, bulu domba. Pendapat ini benar jika dilihat dari sisi makna yang dikandung tasawuf, tetapi salah jika dilihat dari sisi akar katanya. Meskipun kata sufi berdekatan maknanya dengan kata sof yang dikandung dalam diri seorang sufi, tetapi menurut kaidah bahasa penisbatan kata sufi terhadap kata sofa tidak tepat. Nisbat kata sofa adalah sofa'i, bukan sufi. Sedangkan nisbat kata suf adalah sofawi, bukan sufi. Tafsir sufistik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tafsir isyari yang berasal dari suku kata shin, waw, dan ro, sehingga dibaca syawaro yang bermakna memetik. Kalau orang Arab mengatakan syawarol asli, itu bermakna memetik dan mengeluarkan madu dari sarang lebah. Tafsir sufistik didefinisikan sebagai suatu upaya menjelaskan kandungan Al-Quran dengan penakwilan ayat-ayatnya sesuai isyarat yang tersirat di balik yang tersurat dengan tidak mengingkari arti zahir ayat. Artinya, para mufasir isyarah tetap mengakui sepenuhnya arti zahir ayat yang bertumpu pada kaidah bahasa Arab. Bahkan bagi mereka itulah yang harus didahulukan. Namun di balik arti zahir itu mereka melihat simbol-simbol yang menurut keyakinan mereka dapat dianggap sebagai padanan terhadap arti zahir yang terkandung dalam suatu ayat. Lalu dimunculkanlah arti-arti isyarah itu menurut bahasa dan istilah-istilah mereka. Menurut Mana Al-Qotton, tafsir sufistik adalah metode penafsiran yang menekankan aspek etika, pengabdian yang dapat dijadikan pijakan untuk menjernihkan aspek ruhaniyah dan memberikan motivasi terhadap sikap zuhud, mengajarkan cara hidup yang syarat dengan orientasi kehidupan ukhrawi yang lebih banyak dari kehidupan duniawi. Definisi tafsir sufistik yang lebih lengkap dikemukakan Al-Sabuni, yaitu penakwilan nas Al-Quran yang berbeda dari arti sebenarnya dikarenakan adanya isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya dilihat oleh sebahagian ulama atau orang yang al-arif billah dari beberapa kelompok orang yang menempuh jalan rohani dan berjihad melawan nafs. Allah Subhanahu wa taala telah menerangi penglihatan mereka sehingga mereka menemukan rahasia-rahasia Al-Quran atau mengungkapkan terhadap apa yang terpatri pada benaknya dan sebagian makna-makna yang halus dengan perantaraan ilham ilahi, dan ada kemungkinan untuk mengkompromikan antara keduanya dari apa yang dimaksud oleh nas Al-Quran. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan tafsir. Tafsir sufi salah satu di antara corak tafsir yang dikenal oleh dalam penafsiran Al-Quran adalah tafsir bercorak sufistik. Kemudian melahirkan ajaran tasawuf atau kerohanian yang menekankan kepada kesucian dan kesempurnaan jiwa, hati, dan moralitas dengan konsep tahalli dan tajalli menuju manusia paripurna. Menurut catatan sejarah, Huzaifah bin al-Yamani pertama-tama mendirikan madrasah tasawuf. Tetapi pada masa itu belumlah terkenal dengan nama tasawuf. Imam sufi yang pertama dikenal dalam sejarah Islam yaitu Hasan al-Basri, seorang ulama besar tabi'in. Murid pertama Huzaifah bin al-Yamani dan adalah keluaran dari madrasah yang pernah didirikannya. Dengan demikian, tasawuf berkembang dimulai dari madrasah Huzaifah bin al-Yamani di Madinah
Kemudian diteruskan Madrasah Al-Hasan, Al-Basrah, dan seterusnya oleh Sa'ad bin Al-Musayyib, salah seorang ulama besar tabi'in. Sejak itulah pelajaran ilmu tasawuf telah mendapatkan kedudukan dalam Islam sepanjang masa. Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya Mazahib At-Tafsir, dijelaskan bahwa perkembangan sufisme dalam dunia Islam ditandai dengan praktik-praktik asketisme dan eskafisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam semenjak munculnya konflik politis sepeninggal Nabi. Pada abad pertama Hijriah, tasawuf belum dikenal dengan sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Maka abad ketiga Hijrah dapat diklaim sebagai awal dari adanya kesadaran untuk merumuskan epistema tasawuf Islam sebagai bagian dari upaya identifikasi tasawuf Islam dengan perilaku keagamaan yang senada. Klaim ini dikuatkan oleh fakta sejarah yang menyatakan bahwa dalam masa ini muncul nama-nama besar yang mulai tergerak untuk menulis tentang tasawuf, semisal Al-Muhasib Al-Khurraj, Al-Hakim Al-Tumizi, dan Al-Junaid. Corak penafsiran sufistik lahir dari kalangan tokoh-tokoh tasawuf yang mencurahkan waktu untuk meneliti, mengkaji, memahami, dan mendalami Al-Quran dengan sudut pandang sesuai dengan teori-teori tasawuf. Mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak mengikuti cara-cara penakwilan dan memberikan penjelasan dengan menyimpang dari pengertian tekstual yang telah dikenal dan didukung oleh dalil-dalil syar'i. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya karya tafsir. Berikut adalah beberapa tokoh sufi dengan buah karyanya yang terkenal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Al-Futuhah Al-Makkiyah dan Al-Fushu Al-Hikam karya Ibnu Arabi. Yang kedua, kitab Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi. Yang ketiga, kitab Gharaib Al-Quran Waraghaib Al-Furqan karya Imam An-Naisaburi. Dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis tafsir sufistik. Adapun jenis-jenis corak tafsir sufistik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tafsir sufi isyari atau juga disebut dengan amali. Tafsir isyari dikenal sebagai sinonim dari tafsir sufi. Tafsir sufi al-isyari adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dari makna zahir ayat-ayat, karena isyarat-isyarat yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh seorang sufi dalam menemukan rahasia-rahasia Al-Quran. Dasar penafsiran dari tafsir sufi al-isyari adalah bahwa Al-Quran mencakup apa yang zahir dan batin. Makna zahir dari Al-Quran adalah teks ayatnya, sedangkan makna batinnya adalah makna isyarat di balik makna zahir. Salah satu tokoh tafsir sufi Isyari adalah Imam Al-Tustari, seperti ketika beliau menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Artinya telah tampak kerusakan di daratan dan lautan. Di sini Al-Tustari menyebutkan bahwa Allah mengumpamakan anggota badan dengan daratan dan hati dengan lautan, di mana keduanya mempunyai banyak manfaat dan banyak mudarat. Lalu dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir sufi isyari itu berisi tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan makna zahirnya berdasarkan petunjuk khusus yang diterima. Namun di antara perbedaan kedua makna tersebut dapat dikompromikan. Adapun karakteristik tafsir isyari yang dapat disimpulkan oleh Titus Bukat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran isyari tidak boleh menafikan apa yang dimaksud dengan makna zahir. Yang kedua, harus terdapat nas lain yang menguatkannya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat dan akal. Yang keempat, harus diawali dengan penafsiran terhadap makna lahir yang memberikan kemungkinan untuk menemukan makna batin. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu tafsir sufi nazari adalah
adalah tafsir yang berpegang pada landasan teoris dan menggunakan metode simbolis yang tidak berhenti hanya pada aspek kebahasaan saja. Tafsir ini sering digunakan untuk memperkuat teori-teori mistis dari kalangan ahli sufi. Ulama yang dianggap ahli dalam bidang ini adalah Muhyiddin bin Arabi, karena beliau dianggap sering bergelut dengan kajian tersebut. Adapun contoh tafsir ini yaitu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu terdapat pada surat Al-Fajr ayat 29 sampai 30. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang dimaksud dengan surga jannah dalam ayat tersebut menurut Ibnu Arabi diri sendiri, karena dengan memasuki diri sendiri seseorang mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya itu ia akan mengenal Tuhannya. Inilah puncak dari kebahagiaan bagi manusia. Penafsiran ini didasarkan kepada pemahaman Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud yang diyakininya. Menurut konsepsi wahdatul wujud, tidak ada satupun yang wujud kecuali wujud yang satu, yaitu wujud al-haq, maksudnya Allah. Allah itu tempat kebahagiaan. Semua wujud yang lain adalah sebuah cerminan maudzahir dari wujud yang al-haq tersebut. Alhasil dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik tafsir Nadhari adalah sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran ayat-ayat Al-Quran Nadhari sangat besar dipengaruhi oleh filsafat. Yang kedua, dalam tafsir Nadhari ini hal-hal gaib dibawa ke dalam sesuatu yang nyata atau tampak dengan perkataan lain mengiaskan yang gaib pada kenyataan. Yang ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh dan jiwa sang mufasir. Lalu yang terakhir, contoh-contoh ad-dakhil dalam tafsir. Di antara contoh penafsiran sufistik yang mendapat kritik Fayyad adalah penafsiran Ibnu Arabi. Terdapat surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Secara fantastis, Sang Maha Guru ini berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya rasa cinta orang-orang kafir kepadaku telah menutup hati mereka. Maka baik engkau beri peringatan dengan ancaman dariku atau tidak engkau beri ancaman, mereka tetap tidak akan beriman kepadamu. Mereka tidak akan memikirkan selain diriku walaupun engkau memperingatannya. Mereka tetap tidak akan mendengar dan memperhatikan peringatanmu itu. Bagaimana mungkin mereka beriman kepadamu sementara aku telah mencap dan menetapkan hati mereka bahwa tidak ada ruang dalam hati mereka selain diriku. Pendengaran mereka aku sumpah sehingga mereka tidak akan mendengar pembicaraan kecuali dariku. Penglihatan mereka aku tutup dengan keagunganku sehingga mereka tidak akan melihat selain kepadaku. Aku ridho kepada mereka, maka aku tidak akan memarahi mereka untuk selamanya." Mengeja penafsiran di atas, para pembaca termasuk Fayyad pasti terheran-heran betapa tidak penafsiran tersebut telah membalik pemahaman pada umumnya 180 derajat. Ayat di atas secara lahiriah berbicara tentang sifat buruk kaum kafir yang tidak mau mendengarkan peringatan dan ajaran Nabi Muhammad, tapi ternyata dipahami oleh Ibnu Arabi sebaliknya. Menurutnya, ayat itu berisi tentang pujian Allah terhadap kaum kafir. Bagi Fayyad, penafsiran semacam ini dianggap telah jauh melampaui konteks ayat, sebab secara kronologis bagian awal surat Al-Baqarah berbicara tentang tipologi manusia, mukmin, kafir, dan munafik. Maka pada ayat 1-5 dibicarakan tentang tipologi kaum mukminin yang selalu taat, beriman, dan
Lalu pada ayat 6 sampai 7 dibicarakan tentang tipologi kaum kafir yang selalu membangkang dan tidak patuh kepada peringatan dan ajakan Nabi. Kemudian pada ayat 8 dibicarakan mengenai tipologi kaum munafik yang berbeda di antara ucapan dan isi hatinya. Penafsiran di atas adalah pemahaman yang dipegang oleh mayoritas ulama berdasarkan analisis kronologi teks dan konteks ayat. Dengan demikian, pemahaman Ibnu Arabi tersebut tak lebih dari sebuah celotehan syatahat yang menyeruak dari diri seorang pengagas dan penganut setiap madhab wihdat al-wujud. Sekian presentasi kami hari ini. Ada yang bertanya? Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya perihal tentang adakhil tafsir sufistik ini? Teman-teman nggak ada yang mau bertanya? Afwan, Bapak mungkin belum ada yang mau bertanya dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan diskusi tentang tafsir sufi dan bagaimana kita mengkritiknya. Pertama, secara umum sebagaimana sudah disampaikan dan mungkin sudah Anda pelajari juga di mata kuliah yang lain. Secara umum, sufi itu ada dua kelompok besar ya. Yang pertama ada sufi nadhari atau sufi teoritis. Ada juga yang menyebutnya dengan sufi falsafi. Nah, itu istilah-istilah yang menunjuk kepada maksud yang sama ya. Siapa mereka? Yaitu kaum sufi yang mengembangkan pandangan-pandangan sufistiknya dengan teori-teori filsafat. Jadi tidak sekedar riyadhah dan juga suluk batin, tetapi pada saat yang sama di dalam proses menganalisa
dan memahami aspek-aspek kehidupan ini, kelompok Sufi Nadhari atau Sufi Falsafi ini juga menggunakan teori-teori filsafat. Karena itu disebut Sufi Nadhari atau Sufi Falsafi. Sementara yang kedua itu ada yang disebut Sufi Amali atau Sufi Praksis. Dalam istilah lain juga dikenal mereka dengan nama Sufi Sunni. Disebut dengan Sufi Sunni karena pandangan-pandangannya itu masih dalam lingkup sunnah atau hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi secara umum. Ya, bukan berarti Nadhari tidak berdasarkan hadis. Sama juga berdasarkan hadis, hanya saja cara memahaminya. Kalau yang Nadhari itu plus teori filsafat, ya. Sementara kalau yang Amali tidak banyak melibatkan teori-teori filsafat di dalam memahami teks-teks keagamaan, baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Makanya disebut juga tadi Sufi Sunni atau Sufi Amali. Amali karena mereka banyak membasiskan gerakannya kepada amal nyata dalam bentuk riyadhah, mendawamkan doa-doa, ya, mengistiqomahkan amal-amal kebajikan. Makanya disebut dengan Sufi Amali. Nah, kedua aliran ini ketika menafsirkan Al-Quran itu ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dua-duanya menggunakan sumber batin, sumber isyarat batin, intuisi, tahu, rasa, ya. Perbedaannya kalau yang Nadhari itu plus teori filsafat, ya, biasanya menggunakan rujukan-rujukan sumber isyarat batin, tapi ada tambahannya teori filsafat. Sementara kalau yang Sufi Amali itu hanya bersumber dari isyarat-isyarat batin. Ya, kalaulah menggunakan sumber akliyat itu biasanya ya paling kias, ya. Nah, itu diantara perbedaan mendasar dari dua aliran ini. Nah, di dalam praktek penafsiran, ya, beberapa nama yang dikategorikan oleh para ulama sebagai mufassir Sufi Nadhari, ya. Ya, misalnya ada nama Ibnu Arabi, kemudian ada nama Al-Hallaj, ada nama Abu Yazid Al-Bustami, dan lain-lain. Suhrawardi misalnya, itu dikategorikan oleh para peneliti ke dalam kelompok Sufi Nadhari, ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, misalnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ada Syekh Diyauddin An-Naqsyabandi, ada Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asyadzili, dan yang lain-lain, ya. Itu dimasukkan dalam kategori Sufi Amali, ya. Nah, kita lihat beberapa contoh dalam tradisi tafsir Sufi Nadhari, misalnya, ya. Misalnya ini contoh yang ada dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau punya pandangan mengenai wahdatul wujud, kesatuan wujud, ya.
Nah, itu kan teori filsafat ya, yang dikembangkan kemudian oleh Ibnu Arabi dalam perspektif tasawuf. Nah, dalam pandangan wahdatul wujud itu secara umum dikatakan bahwa wujud hakiki itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Sementara wujud-wujud selain Tuhan itu wujudnya adalah wujud semu, wujud bayangan, wujud zilli. Nah, hakikatnya adalah wujud Tuhan. Jadi makhluk itu adalah tajalliyatul ilah, madzahirul ilah, gitu ya. Ya, kira-kira bahasa gampangnya untuk memahami saja itu kira-kira ya seperti penampakan Tuhan, gitu ya. Tapi bukan Tuhan, gitu ya. Namanya makhluk. Ya. Jadi diibaratkan seperti orang melihat dirinya dalam cermin. Maka gambar yang terlihat di kaca cermin itu adalah wujudnya wujud bayangan, ya. Wujud semu, bukan asli. Sementara yang asli ya orang yang ada di cermin, yang sedang bercermin, itulah yang asli. Nah, makhluk ya, yang ada di semesta ini itu ya mirip dengan wujudnya bayangan yang ada di cermin itu. Karena itu wujud makhluk itu tidak abadi. Dia pasti akan sirna dan mati, tiada. Yang tersisa nanti adalah wujud hakiki, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu dalam pandangan wahdatul wujud, ya semesta ini ya tajalliyatnya, madzahirnya Tuhan. Ya, manifestonya Tuhan. Nah, pandangan seperti ini kemudian dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun tidak semua ayat, ya tentu saja. Karena Al-Futuhat Al-Makkiyah itu tidak berupa kitab tafsir, hanya saja banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri. Misalnya dalam surat Al-Isra 23, qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Ibnu Arabi, fa'ulama urrusumi yahmiluna lafdha qadha 'alal amr. Ulama-ulama rusum itu, rosem itu dari asal kata, maknanya rosem adalah tulisan, ya. Jamaknya rusum. Berarti ulama rusum ini adalah ulama-ulama zahir. Ya, seperti mufassir pada umumnya, ya ahlu zahir itu, ya. Ulama rusum memahami lafadz qadha itu bimakna al-amr. Maknanya ai amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu inda ulama rusum, kata Ibnu Arabi. Wa nahnu, kami Ibnu Arabi dan yang sepaham dengan beliau, nahmiluhu 'alal hukmi kashfan wa huwa sahih. Kami memaknai kata qadha itu dengan makna hakama, ya. Memutuskan. Ini makna kasyafnya, makna isyarat batinnya. Dan makna ini menurut Ibnu Arabi adalah makna yang sahih.
Sehingga berdasarkan pemaknaan ini, arti daripada ayat itu adalah Tuhanmu memutuskan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya padanya. Nah, tentu konsekuensinya beda. Qadha bimakna amara dengan qadha bimakna hakama. Kalau dimaknai amara memerintahkan, berarti kita ayat ini sedang memerintahkan kepada kita agar kita menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau dimaknai versi Ibnu Arabi, makna isyarinya Ibnu Arabi, maka menjadi keputusan. Keputusan Tuhanmu adalah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka fa'innahum i'tarafu annahum ma ya'buduna hadhil asya'a illa lituqarribuhum ila Allahi zulfa. Fa'anzalahum manzilatan nuwabil dhahirati bisurati man istanabahum. Wa min thamma suratun wa min thamma surah illal uluhiyah. Wa ma thamma suratun illal uluhiyah. Fanasabuha ilaihi. Walihada yaqdil haqqu hawaijahum idza tawassalu biha ilaihi ghiratan minhu 'alal maqam an yahtadima. Wa in ahta'u fin nisbah fama ahta'u fil maqam. Nah, itu penjelasannya, dan ini ditentang oleh banyak ulama. Ya. Jadi gampangannya, karena Tuhan sudah memutuskan tidak ada sesembahan selain hanya Dia, maka apapun yang dipersepsikan oleh manusia sebagai Tuhan, misalnya zaman dulu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu zahirnya menyembah patung Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Manat, Lata, Uzza, dan Hubal. Lalu orang Majusi zahirnya menyembah api. Orang Shinto menyembah matahari, dan seterusnya. Dalam pemahaman wahdatul wujudnya Ibnu Arabi yang dipakai untuk memaknai ayat ini, maka menurutnya hakikat yang disembah itu ya Tuhan yang sama. Karena Tuhan dalam firman-Nya ini memutuskan tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Ya. Maka hakikat yang disembah para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah pohon, juga penyembah-penyembah matahari, bulan, dan lain-lainnya itu, menurut Ibnu Arabi, itu hakikatnya menyembah Tuhan yang sama, menyembah Rob yang sama. Hanya saja patung matahari itu hanya sebagai wasilah perantara untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Nah, ini tentu pemahaman ini banyak dikritisi orang, ya, dikritisi para ulama karena akan membahayakan pengikut agama, terutama agama Islam, gitu ya. Kalau sampai semuanya berpandangan begini ini, maka bisa berbahaya. Orang akan bisa melanggar syariat, gitu ya. Yang kedua, ayat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala khataba fi hadhil ayata al-muslimin walladzina abadu ghairallah qurbatan ilallah. Ayat ini bicara
kepada orang Islam dan juga orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepadanya. Fama abadu illallah, maka mereka tidak menyembah secara hakikatnya kecuali kepada Allah. Falamma qalu, ketika mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini ada ayat Al-Quran ya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu kecuali hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu kan jawaban dari orang-orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu. Ayat ini, kata Ibnu Arabi, menegaskan tentang ilat atau alasan hukum pelaksanaan persembahan yang mereka lakukan kepada patung-patung itu. Apa? Yo, sebenarnya mereka nyembahnya Allah. Kan ayat itu gitu ya. Hanya saja patung-patung itu hanya sebagai zulfa saja untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Nah, faqalallahu lana, maka Allah berfirman kepada kita, inna ilahakum wal ilahalladzi yatlubul musyriku al-qurbata ilaihi bi'ibadati hadzal ladzi asyraka bihi wahidun. Sesungguhnya Tuhan kalian dan Tuhan yang diminta oleh orang musyrik untuk mendekatkannya kepada Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik sebagai instrumen atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sesungguhnya adalah wahidun, satu, yaitu Tuhan yang sama. Ka'annakum mahtalaftum fi ahadiyatihi, seakan-akan kalian tidak berbeda dalam keesaannya. Ini dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, ini kan pandangan wihdatul wujud tadi. Wihdatul wujud dipakai, itu teori dalam dunia filsafat, dipakai untuk menafsirkan ayat. Maka jadinya seperti ini. Jadi dia mengatakan bahwa wa ilahukum ilahu wahid itu makna menurut Ibnu Arabi menunjukkan bahwa hakikat Tuhan yang disembah oleh siapapun itu ya satu. Ya, wihdatul ilah, Tuhan yang satu. Kendati pun perantaranya itu bisa berbeda-beda. Orang kafir Quraisy Mekah waktu itu perantaranya adalah patung yang diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Orang Zoroaster, Tuhan perantaranya adalah api, Sinto, matahari, dan begitu seterusnya. Dalam pandangan Ibnu Arabi, itu hanya sebagai alat instrumen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang asli. Bukan yang mereka anggap itu Tuhan itu ya yang menciptakan patung-patung itu, yang menciptakan api, yang menciptakan matahari itu Tuhan gitu ya. Tapi matahari itu ya bukan Tuhan, mereka tahu. Para penyembah matahari itu tahu bahwa matahari itu bukan Tuhan. Para penyembah api juga tahu bahwa api itu bukan Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa? Ya, yang mencipta semua itu. Lalu kenapa kok yang disembah matahari, yang disembah bulan, yang disembah bintang, yang disembah patung? Kata mereka, itu untuk instrumen, wasilah mendekatkan diri kepada Tuhan yang asli. Karena kita tidak mampu menjangkau dan
mendeskripsikan Tuhan yang asli. Kira-kira begitu ya pemahaman elaboratifnya dari tafsir Futuhat Makkiyah dalam ayat wa ilahukum ilahu wahid. Nah, kalau versi lanjutannya dijelaskan lagi misalnya. Itu misalnya kita ini menyembahkan hanya kepada Allah. Ya. Tetapi kenapa menghadapnya ke arah Ka'bah? Padahal dalam ayat yang lain menghadap kemana saja, ya di situ fatam mawajhullah, kan di sana pasti akan ada Tuhan. Tapi kenapa kita disyariatkan tetap menghadap kiblat? Ya. Sebisa mungkin menghadap kiblat, kecuali darurat, ya itu baru fikih membolehkan. Itu pun dalam Syafi'iyah harus diulangi lagi ya kalau tidak menghadap ke arah kiblat. Menghadap kiblat Ka'bah. Pertanyaan Ibnu Arabi, apakah orang yang sholat menghadap Ka'bah lantas mengatakan bahwa Ka'bah itu Tuhan? Kan tidak. Ka'bah hanya sebagai jihatul qiblah, arah kiblat, ya, sebagai instrumen ya untuk menghadapkan diri kepada Tuhan. Lalu Tuhan di mana? Ya wallahu a'lam. Kita cukup meyakini saja bahwa Tuhan ada dan kita diperintah untuk menghadap ke arah bangunan segi empat yang ada di Mekah itu. Nah, makanya diingatkan dalam li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyaif, dikatakan di situ fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan rumah ini. Jadi yang kita sembah bukan rumah Baitullah, itu bukan, tapi Tuhannya Baitullah. Ya, jadi tidak ada orang yang mengatakan saya menyembah Baitullah, nggak ada, berarti dia kufur. Yang dia sembah tetap Tuhan yang mencipta Baitullah. Nah, itu kan jawaban kita begitu ya. Tidak ada orang Muslim mengatakan saya menyembah Ka'bah, tidak ada. Itu hanya jihatul qiblah. Yang kita sembah tetap Allah. Ini dilihat instrumen ya, yang berupa material. Nah, segi empat Ka'bah ya, Nabi Adam disuruh perbaiki Nabi Ibrahim dan begitu seterusnya sampai hari ini sebagai titik pusaran di mana semua penyembah Allah akan menghadap ke arah itu. Nah, kata Ibnu Arabi, hal yang sama juga dilakukan oleh penyembah-penyembah api, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah matahari. Makanya dia katakan, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu satu. Kendati pun wasilah untuk menyembah Tuhan yang satu itu antara syariat A dengan syariat B itu bisa beda-beda. Nah, inilah teori wahdatul wujud ya, yang berkembang menjadi wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Bahkan secara ekstrim berkembang menjadi wahdatul ilah, manunggalnya Tuhan. Nah, ini pemahaman tafsir seperti ini dianggap bermasalah oleh para ulama. Kenapa dianggap bermasalah dan bisa dikategorikan ad-dakhil? Karena satu, tentu bisa mengaburkan syariat dalam arti zahir syariat. Yang kedua, bisa menyesatkan umat, terutama yang awam. Ya, bisa menyesatkan umat, terutama yang awam.
Nah, karena itu pandangan penafsiran ini dikategorikan sebagai apa? Tafsir infiltratif atau tafsir ad-dakhil. Jadi memasukkan teori-teori filsafat, diinsert, diinfiltrasikan ke dalam tafsir Al-Quran. Nah, gitu ya. Makanya kalau tidak hati-hati ya di dalam mempelajari ilmu filsafat, itu bisa berbahaya, termasuk belajar ilmu tasawuf. Kalau syariatnya tidak kuat terlebih dahulu, itu bisa berbahaya. Ya, berbahaya dalam arti akan keluar syatohat-syatohat, ya, celotehan-celotehan tak terkendali dari lisan mulut kita. Ya, dan Al-Hallaj itu dibunuh salah satu penyebabnya karena mengeluarkan syatohat, celotehan di luar alam bawah sadar dia saat sedang berasyik maksud dengan Tuhannya. Makanya ketika ditanya, apakah Anda Al-Hallaj? Ya, tidak ada Al-Hallaj. Yang ada hanya Tuhan. Subhani, bukan subhanallah, subhani. Suci aku. Itu satohat-satohat, ya. Sebenarnya kalau dia bisa mengendalikan emosi spiritualnya, dia tidak harus sampai terekspresi dalam lisan. Ya. Makanya para sufi yang mutamakin kayak Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Diyauddin An-Naqsyabandi, dan sufi-sufi besar lainnya, itu termasuk sufi yang mutamakin. Mutamakin itu artinya dia bisa mengendalikan dimensi fisiknya saat dimensi batinnya itu sedang mengalami puncak kenikmatan spiritual. Makanya tidak keluar syatohat dari lisannya. Bisa dia kendalikan. Nah, Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, ya, termasuk Ibnu Arabi, ya, itu sulit di dalam mengendalikan tadi alam bawah sadarnya. Jadi ketika dia mengalami kenikmatan spiritual, mengalami ekstase spiritual, gerak fisik terutama lisannya itu tidak bisa dia kendalikan, sehingga ngomongnya itu bagi orang awam yang mendengar dianggap aneh, ya, dianggap aneh. Nah, daripada susah-susah untuk menjelaskan, maka yang diberikan hukuman ya mereka. Ya, di Indonesia dulu ada cerita Syekh Siti Jenar, itu kan diadili oleh Wali Songo, Dewan Wali Songo, ya, karena syatohat sufiyahnya itu, dia pengikut Sufi Natori, ya, banyak membaca karyanya Ibnu Arabi, karyanya Al-Hallaj, sehingga dia harus dibunuh, ya, karena mengganggu pemahaman orang awam, ya. Nah, itu satu, ya. Di sisi yang lain, Sufi, ya, kemudian menggunakan teori-teori filsafat itu juga bisa berbahaya kalau cara menempatkan pandangan filosofisnya itu tidak dikendalikan. Seperti kasus Ibnu Arabi ini. Dia menggunakan teori filsafat wahdatul sehingga
ulama-ulama yang lainnya berkeberatan dan kemudian menilainya sebagai produk tafsir yang ad-dahil. Seandainya, ya kalau boleh mengandai, seandainya Ibnu Arabi tidak mengaitkannya dengan ayat Al-Quran misalnya, hanya sebagai pandangan-pandangan yang terpisah dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, mungkin tidak banyak yang mempersoalkan. Ya, tapi nyatanya kan tidak begitu. Beliau selalu mengaitkannya dengan ayat Quran, lalu kemudian hadis-hadis Nabi. Disinilah titik masalahnya, gitu ya. Dilakukan kritik dan seterusnya, ya, sebagaimana kita tahu, ya. Kita lihat lagi dalam ayat yang lain. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Maknanya apa kata Ibnu Arabi? Wadhkur rabbaka alladhi huwa anta. Ai i'rif nafsaka wadhkurha wala tansaha fayansakallah. Wajtahid li tahsili kamaliha ba'da ma'rifati haqiqatiha. Ingatlah Tuhanmu, yaitu kamu sendiri. Maknanya, ketahuilah dirimu, ingat atau sadarlah tentang itu, tentang dirimu itu. Jangan pernah engkau lupakan. Karena sekali saja engkau melupakan, tidak sadar tentang dirimu, maka Tuhan akan melupakanmu. Berijtihadlah untuk mencapai kesempurnaan jiwa setelah mengetahui hakikatnya. Ini wahdatul wujud, ya, tafsir khas wahdatul wujud atau wahdatul wujud, ya. Rabbul masyriqi wal maghrib ay alladzi dhahara 'alaika nuru fatala'a min ufuqi wujudika bi ijadika. Wa ma'nal maghrib alladhi ihtafa bi wujudika wa gharaba nuruhu fika wahtajaba bika. Ini juga wahdatul wujud. Dalam Maryam 57 wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Dia mengatakan wa a'lal amkinati al makanul ladzi taduru alaihi ruha alamil aflak. Tempat-tempat yang paling tinggi adalah tempat peredaran planet-planet alam angkasa raya, ya, yang ada di alamul aflak. Wa huwa falakus syamsi, dan itu adalah planet Syams, gitu ya, matahari. Wa fihi maqam ruhaniyati Idris, di dalamnya, di dalam falak matahari itu ada makom rohaninya Nabiullah Idris. Wa tahtahu sab'atu aflakin, di bawahnya ada 7 lapisan falak. Di atasnya juga ada lagi 7 lapisan falak. Wa huwal khamis asyar. Ya. Dan dia itu berada di lapisan falak yang ke-15. Wa amma uluwul makana, di ujung pernyataannya dia mengatakan wa amma uluwul makana fawwalana a'ni al-muhammadiyyin. Kama qala ta'ala wa antumul a'la wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Wa antumul a'laun. Jadi kedudukan yang paling tinggi itu adalah kedudukan kita semua, yakni umatnya Muhammad, sebagaimana firman Allah wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Ini dalam kitab Fususul Hikam, ya, karangan Ibnu Arabi. Ini menggunakan teori, ya, teori filsafat tentang lapisan-lapisan alam angkasa raya. Dia katakan ada 7 lapis
di atas matahari, lalu ada lagi 7 lapis di bawah matahari, lalu Nabiullah Idris makom rohaninya itu berada pada lapis yang ke-15. Tapi kendati pun demikian tinggi ya makom rohaninya Nabiullah Idris, tidak mengalahkan makomnya umat Muhammad, ya, karena Allah mengatakan wa antumul a'laun, kalian semua wahai Muhammad dan umatnya itu adalah berada di makom yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Ini menggunakan teori, ya, teori filsafat mengenai struktur alam semesta, ya kan. Lalu ketika menafsiri marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, beliau mengatakan marajal bahrain ay bahrul huyuli al jismaniyah alladhi huwal milhul ujaz wa bahrul ruh alladhi huwal adbul furat. Jadi Al-Bahrain itu dua bahar, dua samudra, dua lautan. Itu dimaknai lautan yang pertama adalah lautan jasmani, yang kalau dilahiriahkan dia itu mirip seperti rasa yang asin. Ya, air laut yang asin. Nah, itu gambaran Bahrul Huyuli al-Jismaniyah. Di sisi yang lain, ya, itu ada samudra ruh yang rasanya itu sangat segar, tawar dan segar. Al-Adbul Furat. Nah, dua samudra ini, samudra jasad dan samudra ruh, itu yaltaqiyan fil wujud al-insani. Mereka ini dua ini bertemu dalam wujud kemanusiaan. Jadi dalam diri manusia itu ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Bainahuma barzah, di antara roh dan jasmani itu ada barzakhun, ada pemisah. Apa pemisahnya? Yaitu an-nafsul hayawaniyah allati laysat fi shafa'ir ruh al-mujarrada wa latafatiha wala fi kathratil ajsadil hayulaniyah wa kathafat. Yang sifat daripada nafsu hayawan ini itu tidak sebersih ruh dan sehalus ruh, juga tidak setebal dan sepadat jasad atau fisik. Itu nafsu. La yabghiyan la yatajawazu ahaduhuma haddahu fayaghlibu 'alal akhar bihasiyatihi. La yabghiyan artinya kedua bahar tadi itu, yang itu merupakan bahrul jasad dan bahrul ruh, itu tidak akan melampaui batasannya masing-masing. Ya, jadi tetap pada alamnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin roh itu bermetamorfose menjadi jasad atau jasad berubah menjadi roh. Kenapa kok tidak bisa? Karena ada al-barzah, ada pemisah yang menjadikan kedua entitas ini, yaitu roh dan jasad, itu tidak mungkin bisa bertemu. Ya, barzah itu kan dinding pemisah. Nah, dinding pemisah secara rohani menurut tafsirannya Ibnu Arabi adalah nafsu hayawan, nafsu hewani. Tidak akan bisa bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kalau nafsunya dihilangkan, baru akan marajal bahraini yaltaqiyan. Maka jasad dan roh ini akan bertemu, ya, menyatu
dan itulah kesempurnaan manusia. Seperti yang terwujud dalam para nabi, para rasul. Ya, mereka menyatu dalam arti ada kesadaran penuh dalam diri para rasul, para nabi. Makanya dua bahar ini, roh dan jasad, itu masuk menjadi satu kesatuan dalam diri para rasul. Nah, sementara karena kita ini terlampau menuruti nafsu-nafsu hewaninya, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan hewani lainnya, sehingga roh dan jasad itu layak bagian, dia tidak bisa saling mengisi. Ya, dia berdiri sendiri-sendiri walaupun ada di dalam kedirian kita. Nah, ini teori filsafat yang dipakai untuk menafsirkan ayat. Sekali lagi, sebenarnya kalau teori filsafat itu dibiarkan dipelajari sendiri dalam dunia filsafat, mungkin tidak menjadi problem sebagai pengetahuan tambahan. Tapi ketika teori filsafat itu ditarik, diambil, lalu dipakai untuk menjelaskan ayat seperti yang dilakukan oleh Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar Ibnu Arabi, ini menjadi masalah yang diperdebatkan lalu dikritisi oleh para ulama. Makanya tafsir seperti itu tadi digolongkan ad-dahil. Lalu parameternya apa? Karena dua-duanya tadi, baik yang amali maupun yang nadhari, itu kan menggunakan zauq, menggunakan isyarat batin. Nah, kita mau mengkritisi produk-produk tafsir mereka. Apa bekal kita? Ukuran yang bisa dipakai sebagai alat analisa. Tadi sudah disebutkan, ya, ini saya ulang lagi, ada dua. Sebenarnya ini Muhammad Husain Adzabi menukil juga dari kitabnya Al-Muwafaqat Syatibi. Pertama, parameternya adalah an yasihha ala muqtadul dhahir al-muqarrar fi lisanil arabi bihaitsu yajri ala al-maqasidil arabiyyah. Jadi makna dari hasil takwil batin seorang sufi tadi itu harus sahih secara dhahirun nas. Ya. Secara dhahirnya harus sahih. Ya. Dan mengikuti maqasid Arabiyah. Apa yang menjadi maksud lughah Arabiyah. Ya, bahasa gampangannya harus mengikuti kaedah bahasa Arab. Yang kedua, ayyakuna lahu syahidun nassan aw dhahiran fi mahallin akhar yashhadu li sihhatihi min ghairi mu'arid. Yang kedua harus punya dalil atau punya syahid, punya argumen, baik berupa nas maupun dhahir, ya, sebagai pendukung atas kebenaran makna takwil batin tadi. Ya. Jadi sebagai pendukungnya harus ada dalil lain atau argumen lain yang menguatkannya. Agar tidak bertentangan dengan usul syariah dan usulul lughah atau qawaidul lughah wa maqasidihah. Makanya harus didukung, disokong oleh argumen, oleh syahid, oleh dalil lain. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak kok syaratnya harus mengikuti qawaid Arabiyah wa maqasidihah? Ya karena Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya harus mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku dalam bahasa Arab, yang dikenal oleh orang Arab sebagai pengguna bahasa Arab. Karena itu syarat pertamanya
terkait dengan bahasa Arab. Loh, kenapa harus ada syahid atau dalil atau argumen lain yang mengokohkan? Untuk memastikan bahwa produk takwil batin itu tadi tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya. Karena itu butuh syahid, butuh dalil, butuh argumen penguat. Nah, makanya harus dihadirkan juga argumen atau syahid atau dalil sebagai pendukung. Walaupun dalil atau syahid pendukung itu berupa nas atau berupa dhahir. Nah, kita harus ingat apa nas apa dhahir. Dalam kajian ilmu dilalah, sebagian juga dibahas dalam ulumul Quran dan usulul fiqh, kita pernah belajar ya mengenai maratibul makna. Ya, di antaranya ada makna nas, ada makna zahir, ada makna muawwal. Ini harus diingat-ingat ya. Mufassir harus tahu. Makna zahir atau makna nas dulu. Makna nas itu adalah makna yang dikandung oleh sebuah lafaz tapi tidak punya kemungkinan makna lain. Itu makna nas. Misalnya, qul huwallahu ahad. Kata ahad itu maknanya ya tunggal, ya esa. Tidak ada kemungkinan makna turunan lainnya. Maka esa atau tunggal itu namanya makna nas. Sementara makna zahir itu adalah makna yang paling kuat dari sekian banyak makna yang dimiliki oleh sebuah lafaz. Misal, satu lafaz dalam bahasa Arab katakanlah punya 5 makna. Maka makna zahir adalah makna yang paling kuat yang dimiliki oleh lafaz itu. Biasanya kalau kita lihat dalam struktur penjelasan kamus-kamus, misalnya di Maqayisul Lughah, makna zahir itu disebut ya pada rentetan makna yang pertama atau yang kedua. Biasanya kerap kali disebut lebih awal.